Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hafdi, obrolan ringan kehidupan. Salah satu rubriknya adalah Sudut Meja, berkisah tentang hobi, kebiasaan, kegemaran yang dilakukan oleh seseorang, dan kiranya dari hobi kebiasaan itu, kegemaran itu mendatangkan manfaat, kegunaan bagi sesama dan juga bagi dirinya sendiri. Kali ini agak berbeda dengan penampilan-penampilan berikutnya, dan sebelumnya juga, bahwa dua edisi terakhir ini kita menayangkan tokoh atau narasumber Sudut Meja adalah para caleg, calon legislator untuk pemilu bersama tahun 2024. Memang boleh dikatakan rata-rata narasumber itu adalah dari keturunan etnis Tionghoa dan juga adalah yang pertama kali mencalekkan dirinya untuk pemilu 2024. Kali ini narasumber saya orang hebat juga di samping kiri saya ini. Siapakah dia? Kita akan langsung berkenalan. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Mungkin kita langsung berkenalan saja nih, memperkenalkan namanya, kemudian aktivitas-aktivitasnya. Silakan. Nama saya Martin Makmur. Kalau nama Tionghoanya Mak Kiantian. Lalu nama istri? Nama istri Elsie Walianti. Jumlah anak? Jumlah anak 3 orang. Lalu aktivitas kali ini apa ya? Kegiatan-kegiatan Sekarang ini, saya banyak mengikuti kegiatan sosial. Kegiatan sosialnya biasanya dari kehidupan sehari-hari, baik membantu orang segala macam. Ya. Lalu kegiatan-kegiatan di kegerejaan juga kita ikut. Lalu kegiatan dari perkumpulan HBT juga kita ikut. Oke, baik. Pemirsa, kita akan bagi untuk dua sesi ini. Sesi pertama itu mengisahkan cerita masa lalu dari narasumber. Lalu sesi kedua adalah kekinian masa sekarang yang dijalani oleh narasumber. Saya berada di rumah narasumber Pak Martin Makmur yang adalah sehari-hari sebagai wira swastawan yang bergerak di bidang percetakan. Nah, cetak-mencetak ya. Sejak kapan ini cetak-mencetaknya? Saya usaha sejak tahun 1990. 90 ya? Tahun 1990 sambil kuliah. Sambil kuliah karena kita biaya hidup semuanya dari sendiri, bukan dari orang tua. Sambil usaha, kuliah juga. Karena dari SMP kelas 3 saya udah usaha sendiri. Hebat ya. Kalau 90 eksisnya yang namanya MEE itu? Ya. Berarti udah jalan 33 tahun ini ya? Ya, betul. Dan pasti usahanya mungkin terus berkembang. Ada semacam istilahnya penganekaragaman dari produknya, tidak hanya cetak-mencetak. Kalau tidak salah pernah saya lihat juga papan bunganya. Ya. Masih jalan sampai sekarang? Kita ada juga papan bunga. Ada bikin souvenir-souvenir. Juga ada penyediakan baju-baju olahraga, baju kaos, seragam kerja. Juga papan bunga selain itu juga ada bordir komputer. Kita kalau bordir komputer, mungkin ya kalau dibilang di Padang ini yang terbesar lah, yang paling banyak mesinnya kita. Mungkin termasuk pionir juga mungkin pertama kali, sebelum yang lain-lain juga ada itu. Ya, kita mulai tahun 2004, ketika itu orang baru hanya satu punya mesin. Yang lain belum ada punya mesin, kita lah yang orang yang kedua yang punya mesin di Padang. Nah, kita berbicara tentang masa lalu ini bahwa Pak Martin ini mempunyai riwayat pendidikannya di SD Andreas RK1, tamat tahun 82. Ya. Oke. 82. Lalu lanjut ke SMP Maria Padang, tamat tahun 85. Lanjut dengan SMA Don Bosco, tamat tahun 1988. Kemudian kuliah di perguruan tinggi di Universitas Eka Sakti, UNES, itu tamatnya tahun 94. Ini jurusan apa ini? Jurusan ekonomi. Nah, ketika berbicara tadi, yang menarik perhatian saya adalah bahwa pada waktu SMP pun sudah memikirkan bagaimana berupaya untuk istilahnya mencari nafkah, mencari uang sendiri. Bisa cerita dikit bagi cerita masa lalu lah gitu. Ya, karena dari kecil itu kita memang biayanya dari orang tua suruh mencari sendiri. Jadi ketika SMP saya pernah kerja fotokopi, lalu pernah juga jual oli, masuk kolong truk untuk tukar oli. Jadi kita udah biasa kerja, udah biasa susah, memang dari kecilnya. Berlanjut terus, sehingga ketika ada dulu juga ada zamannya podcast SCSB, saya jualan di pinggir jalan. Kita nggak ada segan-segannya, penting halal kita usaha. Jadi segala macam kita usahakan, sampailah berkembang. Tahun 90 kita bergerak di bidang
waktu itu mesti percetakan butuh settingan. Kita lah yang mungkin juga yang pertama juga bikin settingan dari Padangnya. Selama 10 lalu kita berkembang terus lah sampai sekarang. Pemirsa, di mana saya berada ini di tempat kayaknya yang betul-betul eksis ya di daerah belakang pondok ini ya. Ya. Sebelumnya tuh ada di daerah Kampung Nias 5 ya. Ya, Sebelumnya juga ada daerah belakang Tangsi ya. Belakang Tangsi, benar. Nah, ini beberapa tempat. Jadi belakang Tangsi, kemudian Kampung Nias 5, kemudian sampai di sini terakhir ya. Ya. Nah, ini sudah berkembang nih pemirsa usaha dari Pak Martin nih sebagai wira swastawan yang bergerak di bidang pencetekan dan lain-lain tadi sudah disebutkan. Nah, kita ingin tahu juga ini tentang aktivitas kemasyarakatan. Dari data yang diberikan, pernah menjadi ketua pengurus daerah karate Kyokushinkai Sumatera Barat 2004-2009. Ya. Itu artinya ada hubungannya dengan karate begitu ya? Benar. Jadi saya dulunya tahun sebelum itu dari SMP udah ikut latihan karate juga, tapi nggak begitu aktif. Lalu ketika 2004 diajak teman-teman lagi aktif untuk kegiatan karate, jadi kita mulai lagi aktif di sana. Pada tahun 2006 saya diangkat sebagai anak angkat oleh pimpinan pusat Kyokushinkai, yaitu Sian Nadita Nirwanto, dan dari Malang beliau sudah meninggal. Dari situ pertama kalinya saya bisa bergerak untuk ke masyarakat banyak. Situ lebih berani tampil. Kalau dulunya kita lebih banyak ya agak sedikit minder. Dari situ saya mulai berani tampil untuk bicara berhadapan dengan orang-orang semua. Itulah yang pertama kali ketika saya mulai berani gerak banyak. Kalau beda dari sebelum-sebelumnya, kita banyaknya merasa minder lah dibanding orang-orang, karena kita kehidupan kita memang usaha sendiri dari awalnya. Jadi boleh dikatakan lewat dari keterlibatan Pak Martin di Kyokushinkai inilah itu yang kemudian titik awal untuk bergerak ke mana-mana ke dunia kemasyarakatan begitu ya? Benar. Karena saya diajarin begitu bagaimana tampil di depan ratusan orang yang ahli-ahli karateka, kita harus tampil berani bicara, berani segala-galanya. Dari situlah keberanian diarahkan supaya kita berani. Dari situlah saya mulai kebiasaan bagaimana bisa tampil dengan masyarakat banyak. Gitu. Nah, apakah pada waktu itu sudah menikah atau belum? Ini dengan Ibu LC nih, tahun berapa itu menikahnya? Saya menikah dengan istri tahun 94. 94 ya? Itu saya kenal dengan istri saya itu sejak tahun 84 SMP kelas 3. Wow. Selama 10 tahun kami bersama-sama ya berusaha lah untuk hidup sama-sama, masing-masing berusaha masing-masing mencari nafkah kita masing-masing itu. Sampai 94 baru kita memutuskan untuk menikah. 10 tahun, pas 10 tahun. Memang kita sengaja tunggu 10 tahun pasnya. Ini ada kisah memori masa lalu nih. Ya. Di mana dalam waktu 10 tahun itu akhirnya diresmikanlah tahun 94 ya. 94. Dan kemudian Pak Martin ini dikaruniai 3 anak. Laki-laki semuanya. Laki-laki semuanya. Pemirsa, tahukah Anda bahwa pada hari ini hari Rabu 27 September ini pas pula kami janjian ini dan bertepatan pula dengan ulang tahun Pak Martin ke 55 ya? 55 pas ya. Pas benar itu. Oke, kita lanjut lagi dengan masa lalu itu bahwa juga setelah dari Kyokushinkai ini kemudian mulailah terlibat kegiatan-kegiatan ikut bergabung. Yang pertama kali setelah di Kyokushinkai ini bergabung di mana? Di HBT? Kita pertama kali masuk di HBT tahun 98, tapi waktu itu ya kita kan sekedar masuk anggota, tidak begitu aktif gitu. Oke. Ikut aja semua gitu. Pemirsa, tahukah Anda bahwa sejarah waktu juga sekarang beliau adalah sekretaris dari Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang. Begitu? Betul? Ya, oke. Oke. Nah, juga bahwa Pak Martin ini adalah Ketua RT 01 RW 03 dari Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Benar ya? Benar, 2 periode. 2 periode. Tahun berapa sampai tahun berapa ini? Lupa saya itu tahunnya. Tapi itu saya pegang 2 periode. Lalu ketika mereka mengadakan pemilihan LPM, saya diminta oleh masyarakat untuk sebagai ketua LPM. Karena dari mungkin dilihat 2 periode itu ya. Sosialnya kita ya. Kegiatan sosialnya kita di masyarakat. Apapun yang mereka butuhkan kita bantu, apapun mereka butuhkan kita bantu. Jadi kita biasa membantu kebutuhan masyarakat itu. Di sini ditulis bahwa Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM 1 periode. Itu periode kapan tuh? Masih ingat periodenya?
Dan di sini dicatat bahwa untuk periode kedua nggak bisa lagi karena mencaleg gitu ya. Ya. Jadi 3 tahun sebelum 22 atau 2019 itu, 2019 sampai 22. Itu periode pertama. Lalu ketika pemilihan periode kedua, dibentuk panitia pemilihan oleh RT RW dan dari kelurahan permintaannya, lalu RT RW semuanya bersepakat ketika rapat di kantor lurah. Mereka menanyakan saya, apakah Pak Martin masih bersedia? Kalau bersedia, kami dukung. Ya. Jadi dari 4 RW 9 RT semuanya menanyakan saya untuk kesediaan. LPM ya? Iya, begitu kalau saya bersedia, mereka siap dukung, seluruhnya mereka mendukung kita, tidak ada satupun yang tidak mendukung. Tetapi karena terbentur ketentuan ya? Ketentuan masanya caleg itu tidak boleh jadi LPM, makanya SK kita tidak dikeluarkan. Mungkin di Kota Padang dari 104 kelurahan hanya Bakang Pondok yang tidak ada LPM-nya. Oh, lala. Tapi begini, tentu posisi itu digantikan oleh orang lain ya sebagai ketua LPM ya? Begitu? Saya udah minta sama teman-teman lain, mereka tidak siap katanya. Karena nggak ada yang backing belakang nanti katanya. Jadi nggak ada yang mau gitu. Jadi pemirsa, jadi itu juga menunjukkan bahwa dari awal Kyoku Shinkai, keterlibatan di Kyoku Shinkai itu kemudian menjadi titik awal bagi keterlibatan Pak Martin di mana-mana, boleh dikatakan begitu. Dan di lingkungan kegerejaan juga Pak Martin ini adalah Ketua Rayon Santo Yakobus 2 periode. Ya. Sering jadi panitia-panitia dan biasa itu adalah diposisikan sebagai ketua. Catatan panitia Natal, kemudian ada juga komunitas pertama, Krisma dan seterusnya. Nah, informasi yang pernah saya dapatkan bahwa Pak Martin ini juga sering atau dekat dengan orang PMI ini. Ceritanya bagaimana? Dengan PMI betul. Bagaimana ceritanya? Saya dulu kan dari HBT kan ada kegiatan-kegiatan PMI. Waktu periode saya kan jadi pengurus HBT ini periode yang kedua. Periode pertamanya bukan sebagai sekretaris, periode kedua sebagai sekretaris. Tapi sejak periode yang lalu saya aktif segala kegiatan. Untuk kegiatan PMI kebanyakan saya yang menjadi ketuanya. Jadi ketika saya jadi ketua kadang saya membuatnya acaranya bisa 5 hari, bisa sampai seminggu. Jadi PMI itu sangat senang karena kalau mereka lama kita mengadakan, jumlah target mereka tambah banyak. Jadi mereka sangat senang dengan yang saya lakukan di situ dan kita diberi prioritas. Seandainya ada yang butuh darah, kita minta mereka langsung sediakan. Biarpun darah itu seperti B-min itu sangat langka, mereka akan tetap usahakan dapat. Jadi sampai sekarang malah saya diberi penghargaan khusus dari PMI. Apa itu? Nama pribadi saya, nanti ada di sana kita lihat. Kemarin saya juga ada bilang, janganlah nama saya, untuk ABT-nya saya bilang, oh ABT ada lagi katanya. Jadi yang nama saya beda katanya, sebagai penggerak katanya. Jadi mereka berikanlah sebagai salah satunya, berikan penghargaan. Iya, iya. Jadi cukup banyak keterlibatan sosial dari Pak Martin. Pertanyaannya adalah, ini ada aktivitas mencari nafkah ya, boleh katakan begitu ya. Tetapi juga ada aktivitas sosial nih. Bagaimana mensinergikannya itu? Ya. Jadi kalau untuk kegiatan di sini yang keseharian kerja, kebanyakan nanti dibantu oleh adik istri. Dan saya paling aktifnya saya kalau malam jadi jam 5 bisa sampai jam 2 itu yang betul-betul saya aktif itu. Jadi kalau siang hari itu saya bisa tinggalin. Saya tinggalin, dia yang kelola, nanti malamnya saya yang selesaikan. Jadi kadang kalau nyarinya saya kadang jam 7, jam 8 pagi susah. Kalau jam 9 bisa ketemu. Jadi sudah ada pembagian kerja dan pembagian waktu juga gitu ya. Oke. Sehingga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pun bisa diikuti, dilaksanakan lah gitu ya. Nah, pemirsa, kita akan masuk pada sesi kedua masa kini. Dan nanti akan menyinggung soal keterlibatan dari Pak Martin dalam dunia politik setelah berikut ini. Pemirsa, kita masuk pada sesi kedua setelah jeda saat menikmati suguhan dari narasumber yang kebetulan juga pada hari ini berulang tahun. Ya, kita nikmati sejenak dan kita masuk pada sesi kedua. Nah, sesi kedua ini berbicara tentang kekinian masa kini dari narasumber. Tadi kita sudah coba menginventarisasi aktivitas kemasyarakatan. Seperti info terakhir yang kami dapatkan juga ikut sebagai pengurus FOBI. Apa itu? Ya, FOBI itu adalah Federasi Olahraga Barongsai Indonesia yang pada kali ini masuk ikut dalam PON. Kalau yang kemarin di Papua belum FOBI belum masuk di PON, tapi untuk yang ke depan di Medan Aceh
FOBI masuk di PON. Dan kita dari Sumatera Barat mempunyai target untuk mendapatkan medali emas pada FOBI yang di Medan besok ini. Nah, ini Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, Ya. Sumatera Barat. Ya, Ada berapa mungkin cabang atau gimana lah itu ya. Lalu yang untuk ditargetkan ini apa kategori atau kelas apa lah begitu ya. jadi dia ada kelas dari barongsai, ada naga, ada singa Peking. Jadi kita punya target yang ketiga-tiga ini, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan mungkin untuk di Porwil besok. Porwil besok yang diadakan awal November tanggal 5 sampai 7 di Pekanbaru. Itu target kita 4 sampai 6 emas. Lalu kita mungkin melanjut ke PON. Ke PON mungkin mudah-mudahan juga kita bisa juga medali emas lah. Mas ya. Nah, kita tahu ini terutama khusus di Padang ya, bahwa di Padang ini ada semacam namanya Himpunan Bersatu Teguh, Himpunan Cinta Teman, juga ada Himpunan Keluarga Marga begitulah ya. Dan ada di tempat-tempat tertentu yang punya apa namanya tim barongsai tersendiri. Nah, bagaimana ini Pak Martin sebagai ketua FOBI ini mengelola, mengordinir ada begitu banyak ini kelompok-kelompok barongsai ini? Ya. Kita mengadakan kemarin dikumpul dengan kegiatan-kegiatan kejuaraan daerah untuk masing-masing semuanya yang sudah terdaftar di FOBI. Jadi kan ada program-program yang tidak terdaftar juga. Kalau tidak terdaftar mungkin tidak bisa mengikuti. Tapi bagi yang terdaftar bisa mengikutinya untuk persiapan-persiapan ini semuanya. Jadi misalnya dari marga juga ada dari perkumpulan keluarga Lim, keluarga Ong. Itu dulu warga Wang juga ada, sekarang juga mungkin sudah kurang aktif. Jadi semua itulah bercampur semua, kita seleksi untuk kegiatan kita ini. Oke, ya berarti ada seleksi lah gitu ya. Seleksi. Dari manapun silakan. Yang penting menjalani seleksi dan ini kemudian menjadi utusan sumber gitu ya. Betul. Oke, sip. Nah, masuk ke kini yang betul-betul kini ini. Tadi kita bercerita tentang LPM. Nggak bisa untuk periode berikut karena terbentur ketentuan karena mencaleg dari Partai Nasdem. Nasdem ya. Nah, cerita mungkin Pak Martin ini, kenapa bisa masuk ke Nasdem nih? Jadi pada tahun 2022 itu ada teman saya yang bilang, saya ini tidak mungkin bisa bantu masyarakat ini dengan kemampuan sendiri, karena mereka juga lihatlah kemampuan saya sampai di mana kan. Satu-satunya kalau mau membantu orang banyak ya harus masuk partai. Terus bercaleg, usahakan untuk bisa bercaleg supaya bisa menang. Jadi dari situlah kita mencoba mulai ikut bercaleg. Pertama kali ketika saya diajak masuknya ke partainya Kuning, di situ KTA-nya terlalu lama dikeluarkan, lalu diajaklah ke Partai Nasdem ini. Partai Nasdem langsung dia keluarkan KTA kita. Berapa waktu yang dibutuhkan? Enggak lama-lama, 1 jam langsung dikeluarkan. Kalau dulu itu 1 bulan belum juga keluar, belum keluar juga. Lebih 1 bulan tidak keluar, nunggu. Ya, lalu yang ini langsung keluar, mereka menganggap etnis kita ini sangat cocok sama mereka karena belum ada gitu. Mereka merangkul lah segala etnis, jadi mereka nggak harus tentang agama ini, agama itu, mereka merangkul semua dari etnisnya. Ya, dari situlah kita bergabung dengan mereka dan mereka juga menerima kita dengan baik, sehingga berjuanglah kita sampai sekarang ini untuk kegiatan-kegiatannya. Mungkin untuk kegiatan sosial kemasyarakatan sudah banyak yang kenal dengan nama Pak Martin ya. Apalagi keterlibatan di Palang Merah Indonesia. Tetapi di dunia partai politik ini tentu berbeda aura nuansanya dibandingkan dengan aktivitas kemasyarakatan. Nah, gimana nih ya? Ini apakah betul-betul dunia baru yang dimasuki oleh Pak Martin di dunia partai politik ini? Ya, pertama kali saya masuk, ini partai yang pertama saya masuk. Sebelumnya sih saya nggak pernah ikut ke partai karena kalau dibilang untuk kerja aja udah sibuk nih kita. Nah, itu dia. Ya, tapi karena mereka bilang dengan kemampuan saya itu tidak mungkin bisa membantu orang banyak. Jadi saya punya sifat ini, tujuannya bagaimana bisa membantu orang, bukan apa yang bisa kita dapat dari orang-orang. Jadi kita punya target, jadi moto kita, apa yang kita bisa berikan kepada orang, bukan apa yang kita dapat. Jadi kalau kita bisa memberikan orang itu, bisa bantu orang, otomatis dia pasti dapat segala sesuatu. Pasti bisa dapat. Makanya mulai saya bergerak di sana dengan kegiatan partai ini, kita
kita bergeraknya senyap. Kadang orang bilang kita tidak bergerak nampaknya. Nak ada nampak apa-apa lu, nak ada yang diperbuat oleh Pak Martin ni, gitu deh ya. Betul, ya. Senyap ni malah pengen menimbulkan keinginan tahuan ya, penasaran ya. Kita malahnya orang bingung, ini udah bergerak dah enggak? Iya. Padahal kita udah mulai mencari basis-basis tertentu, memperkuat satu daerah, satu kelurahan kita perkuat. Seperti kelurahan kita sendiri, kita sudah perkuat sendiri daerah kita. Lalu kita memperkuat lagi daerah-daerah yang mungkin yang ujung, sepertinya dari Air Manis. Kalau dari Air Manis itu, orang kenalnya yang Nasdem itu hanya Martin Makmur. Air Manis itu. Nah, kalau Nasdemnya, karena kita punya sana, memang sudah kita jadikan basis juga di sana. Lalu di Bukit Gado-Gado juga sudah mulai kita kembangkan. Lalu daerah lainnya kita mulai kembangkan. Itulah karena bekerja dalam senyap ya. Ya, tapi orang nggak tahu. Jadi kayak di Air Manis kita juga ada bantu itu masyarakatnya, ada yang stroke butuh kursi roda, udah minta kemana-mana, nggak ada yang bantu. Saya lihat bantu orang dalam 1 hari saya sediakan langsung. Mereka pun sangat antusias dengan kita bisa bantu orang. Tanpa dia janji, saya nggak janji orang itu. Lalu saya nggak bilang orang itu, oh saya bantu dia harus milih kita. Tidak. Saya tidak itu. Tapi dengan begitu malah mereka mengangkat nama kita. Karena kita nggak minta dia memilih kita. Tapi dengan begitu malah imbas baliknya malah itu kemudian menjadi satu testimoni atau semacam kesaksian lah ya. Ya, betul. Kesaksian, dan itu jauh lebih efektif ketimbang janji-janji manis ya. Betul, kita nggak pernah janji. Nah, pada saat pertemuan yang pernah saya ikuti itu tokoh HBT mengatakan bahwa anggota HBT dipersilahkan untuk mencalekkan diri, tetapi dari sisi organisasi tidak kemana-mana, jadi membebaskan seluruh anggotanya. Nah, sepertinya ditangkap peluang untuk itu ya, Ya, memang HBT kita kan tidak organisasi politik. Mereka tidak mau terlibat dalam kegiatan politik dari HBT kita. Tapi HBT tidak melarang anggotanya ikut berpolitik. Jadi inilah salah satu mungkin kesempatan kita bagaimana kita dari HBT bisa mewakililah untuk bisa duduk dalamnya. Karena isunya di luar menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada orang BT yang bisa duduk di anggota dewan. Kita mencoba untuk membuktikan masalah pikiran orang itu salah. Nah, ini adalah pertama kali bagi Pak Martin itu mencalekkan diri kan? Ya, benar. Tetapi juga harus kita ketahui bahwa ada petahana-petahana atau mereka yang dulunya caleg sudah menjadi, tanda petik, menjadi anggota dewan ini. Nah, bagaimana ini ada mungkin trik atau strategi, tips atau gimana ya, sehingga menjadi dasar bergerak bagi Pak Martin ini untuk mencalekkan diri ini, apalagi ini sebagai baru pertama kali gitu. Bagaimana caranya nih menghadapi terutama petahana ini yang sudah jadi anggota dewan sekarang ini? Ya, benar ya. Memang ada beberapa petahana yang kuat. Mereka pasti punya jaringan juga ya. Pasti punya jaringan. Dan kita juga tidak terlalu mengganggu lah yang dari mereka. Tapi ketika masyarakat itu nggak suka sama petahana itu, di situ kita masuk. Karena selama ini janji-janji misalnya. Mereka janji yang tidak masuk. Ketika mereka tidak suka sama orang itu, kita masuk. Tapi kalau mereka yang memang timnya orang itu, kita nggak pernah ganggu. Kita nggak mau ganggu, tapi laporan mereka, oh nggak suka itu, nah ini saya bantu. Jadi untuk ini kan ada beberapa waktu bulan mendatang ya, sampai dengan 14 Februari 2024 kan, sudah memulai langkah, walaupun itu senyap dengan tim pendukung begitu ya. Oke, itu mantap juga itu ya. Ini menyangkut dengan pertanyaan saya, ini apa saja yang dilakukan sebagai caleg dan bagaimana mengurus keluarga juga, jangan sampai ketinggalan dong. Jadi banyak kegiatan yang saya buat, banyak di beberapa tempat, termasuk yang dari Padang Timur juga kita berbuat semua. Kita dekati masyarakat itu, kita dengar keluhannya, lalu kita mencoba bagaimana mereka bisa bantu kita. Kita tidak janjikan, tapi kalau mereka bisa bantu kita, kita hanya paling nanti kita mencoba mengarahkan bagaimana keinginan mereka ini bisa terpenuhi. Tapi kalau kita janji, saya nggak berani janji, saya bilang. Jadi saya maju bukan janji-janji segala macam. Nah, kita hanya lebih baik dikatakan begitu ya, istilahnya berpahit-pahit lah dulu ya, tidak yang manis-manis. Memang di lapangan itu susah, kadang bergerak sedikit butuh biaya. Mereka sedikit butuh biaya. Kalau mereka nggak dapat biayanya, mereka tidak bantu. Sama saya nggak masalah, nggak bantu nggak apa-apa, saya bilang. Saya mau yang bersedia membantu saya, benar-benar dari hatinya bantu kita dekatin.
Nanti kita duduk, mereka akan saya ingat. Itu aja. Di sini dapil 5 ya? Dapil 5. Padang Selatan, Padang Timur. Padang Timur, ya. Yang saya pikirkan begini Pak Martin. Ini kita kan berbicara bahwa di belakang pondok ini daerah pondok, boleh katakan itu mungkin mayoritas Tionghoa, etnis Tionghoa lah ya. Ya, betul. Artinya untuk mengumpulkan pendukung-pendukung yang nanti pada suatu saat akan memberikan suaranya, tidak hanya fokus pada daerah pondok dan sekitarnya ya? Betul. Kalau kita hanya mengharapkan di daerah pondok ini penduduknya sangat sedikit. Penduduk sangat sedikit. Jadi kita perlu di kelurahan belakang pondok. Karena saya juga 2 kali juga jadi ketua PPS kelurahan. Ada pengalaman ya? 2 kali ketua PPS itu. Dan mereka semua senang sama saya. Walaupun ketua PPS kelurahan, tapi di kecamatan semua menganggap ada kegiatan mereka kumpulnya ke saya semua. Saya jeda dulu, saya potong dulu. Ini baru saya tahu ini pemirsa tentang PPS. Tentu pengalaman 2 kali jadi ketua PPS ya. Itu sangat memperkaya Pak Martin ini untuk ketika bagaimana caranya kalau misalnya kalau dulu panitia pelaksana pemungutan suara, sekarang ini menjadi salah satu yang dipilih nih. Seperti itu kayak kita. Dan tentu mungkin ada trik atau caranya untuk itu ya. Ya, kita kan kata dengan mereka teman-teman itu, mereka teman-teman dukung kita. Semua yang ketika 2 periode yang lalu, kita juga dulu kan dibatasi juga periodenya, tak boleh sampai yang ketiga. Mereka bantu kita untuk karena mereka menilai kita kan dulunya. Bagaimana kita satu-satunya etnis Tionghoa yang bergaul dengan beda etnisnya. Mereka menerima kita. Termasuklah yang sekarang nih kegiatan kita, apapun yang kita buat, mereka menerima kita. Berikutnya adalah mencaleg ya. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dengan kesediaan menjadi salah satu calegnya? Tujuan saya mencalek ini hanyalah untuk membantu masyarakat saja. Tujuan saya nggak lebih dari itu. Bagaimana masyarakat yang saya lihat banyak yang kurang mampu, banyak nggak mampu. Ketika mereka butuh bantuan, malah mereka tidak tahu kemana minta bantuannya. Yang dulunya ketika dia dukung si A-nya duduk. Ketika mereka butuh, mereka tidak bisa dapat bantuan. Hanya butuh suaranya pada waktu pemilu saja gitu ya. Itu masyarakat itu banyak yang malah yang tidak dapat makan, tidak punya makanan. Saya udah bilang sama tim saya, kalau ada masyarakat itu yang udah 2 hari nggak makan, cari saya kasih beras. Saya bilang, saya kasih beras. Tidak saya mikir dia biarpun dari partai beda dulu sama dia, sama saya nggak satu partai, saya kasih, saya bilang. Selesaikan dulu masalah karena nak makan 2-3 hari itu. Itu selesaikan dulu itu ya. Nanti lah soal pilihan politik itu ya. Maka saya lihat mereka tuh banyak yang kelasnya itu yang susah-susah. Jadi tujuan saya sih mungkin beda dari yang caleg-caleg lain. Mereka janjinya mungkin membangun ini, bangun itu. Saya nggak pernah menjanjikan untuk bangun bangunan. Saya memikirkan bagaimana masyarakat yang susah ini bisa untuk dapat, tidak hanya meminta mereka, bisa berusaha sendiri gitu. Jadi targetnya. Apakah Pak Martin mau mengatakan ini fokusnya apa nanti? Bidang sosial saya. Bidang sosial untuk bantu masyarakat ini. Misalnya dari segi pangan tadi itu? Bagaimana mereka bisa berusaha punya usaha sendiri gitu nantinya. Biarpun kecil-kecilan mereka punya usaha, biarpun mereka punya gerobak-gerobak kecil, mereka butuh. Saya lihat banyak yang butuh seperti itu. Tapi apalah daya ini terbatas sekarang dalam situasi sekarang ya. Tetapi akan memungkinkan nanti kalau seandainya jadi. Mudah-mudahan kalau saya jadi dengan dukungan orang-orang ini bersama semua, bisalah kita membantu orang-orang yang betul-betul susah. Oke, bagian terakhir. Ada semacam closing statement atau pernyataan penutup dari Pak Martin. Silakan. Saya mengharapkan semua yang menonton YouTube ini, channel ini untuk mendukung saya nanti pada pemilu nanti dengan nomor urut 6 dari Partai Nasdem untuk daerah Padang Selatan dan Padang Timur. Karena tujuannya hanya untuk berbuat kegiatan sosial bagi masyarakat. Berbuat untuk kebaikan masyarakat. Ya. Kata kuncinya itu ya? Ya. Oke, baik pemirsa, kita akan akhiri sesi percakapan di sudut meja ini dengan Pak Martin. Teriring ucapan terima kasih pada Pak Martin yang telah meluangkan waktu di sambil saat-saat pekerjaan beliau sebagai wira swastawan di bidang percetakan, atas waktunya diberikan kepada kami untuk perbincangan ini. Kemudian kalau ada yang salah dan janggal, mohonlah dimaafkan. Oke? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Let it go, make my body go, make our bodies high.